junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Ya Bapak Ibu, pada hari ini yaitu hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 kita melaksanakan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Forum MGMPBK di hari yang kedua. Ya Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga yaitu materi kegiatan, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum ke materi, nanti tolong Bapak Ibu yang tidak berkepentingan untuk berbicara, tolong di-mute terlebih dahulu. Karena kalau misalnya ada beberapa suara, maka suara itu tidak akan terdengar jelas. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu, nanti pada waktu pembicara menyampaikan materi, tolong di-mute terlebih dahulu. Nah, apabila Bapak Ibu nanti mau bertanya, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat atau raise hand Bapak Ibu yang mengangkat tangan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau bisa dipahami, marilah kita meningkat ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Eti Herawati MPD selaku pengawas pembina SMP Dinas Kabupaten Bogor. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Langsung saja ya, teman-teman. Saya sebut teman-teman di sini boleh ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat meskipun lewat dunia maya, bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, mohon join Zoom-nya menggunakan laptop. Karena hari ini kita akan berpraktik ya, teman-teman. Kita akan berpraktik tentang penggunaan live worksheet. Jadi mohon bagi teman-teman yang belum membuka laptopnya, silakan dipersiapkan dulu laptopnya dan dipastikan laptopnya itu sudah terkoneksi dengan internet, gitu ya. Baik, saya izin share dulu ya, Pak Budi. Share screen-nya. Sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu boleh ya, biar tambah hot ya. Oke. Bapak Ibu, apakah terlihat screen saya? Belum, Bu. Bisa terlihat ya, Pak Budi? Nah, sudah, Bu, sudah terlihat. Oke, siap. Ada yang bisa. Oh, yang ini dulu nih. Oke, sebentar. Ada yang bisa menebak ini? Boleh dibuka suaranya? Bisa, Bu. Ya. Tabelnya perizinan. Perizinan. Oke, terima kasih Pak Hendriansa. Kita coba lagi yang berikutnya ya. Sebelum kita masuk materi, kita apa ya namanya? Biar agak santai dulu begitu. Kalau ini apa ya?
Ada yang sudah? Ini kita ada berapa Pak pesertanya? 63 orang. Terima kasih. Dari 63 teman-teman di sini ada yang sudah bisa menebak gambar apakah ini? Gelang perak. Ya? Gelang perak. Aduh, kok nggak kedengeran? Bapak siapa? Ada yang bisa menebak? Clue-nya adalah per, kemudian Gelang perak. per, gelang, per, gelang, perak. Gitu ya Pak? Tadi yang menjawab Pak siapa? Oke. Gelang, perak. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya. Sebelas. 11 korban. 11 korban. 11 korban. Kebakaran. Kebakaran. Iya betul. 11 korban kebakaran. Oke, lanjut ya. Sambil menunggu teman yang lain. Oke, kalau ini apa teman-teman? Pelampung. Pelampung? Renang. Iya, pelampung renang. Masih adakah gambarnya? Oke, yang ini? Penduduk asli. Penduduk asli, betul. Selanjutnya? Calon. Calon Penari. Penari, betul. Masih adakah? Oh, sudah habis. Saya kasih aplaus dulu buat teman-teman semua yang sudah berhasil menjawab. Terima kasih atas responnya. Saya tutup dulu ya. Baik, saya izin buka materinya. Bapak Ibu, seperti yang kita sama-sama ketahui, semenjak diberlakukannya kurikulum merdeka, kita memang kemarin SMS aja nih, aku capek banget ya SMS. SMS itu ayo. memang diberikan kesempatan luas-luasnya untuk memanage pembelajaran kita di kelas, gitu ya. Sebenarnya ada 4 esensi dari kurikulum merdeka. Yang kemarin ke Ayun. Yang pertama itu adalah fleksibilitas guru, fleksibilitas sekolah, kemudian ada esensi konten ya, materi pelajaran. Jadi sekarang kita sudah sangat merdeka untuk memilih mana materi esensi yang bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita di kelas. Kemudian juga adanya project atau P5. Nah, itu semua bila kita manage dengan baik, itu benar-benar akan memberikan kesempatan bagi siswa kita untuk bisa mengeksplorasi diri mereka, bakat mereka menjadi prestasi yang luar biasa. Pasti teman-teman di sini sudah pernah memberikan berbagai kesempatan kepada anak-anak di kelas sehingga mereka kita tuh kadang-kadang suka apa ya namanya, di luar ekspektasi. Ketika anak-anak kita kasih tugas, ternyata mereka justru bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, teman-teman, hari ini saya akan izin share screen dulu. Pak Edi, maaf suaranya bocor Pak Edi. Tolong Bapak Ibu yang tidak berkepentingan bicara untuk di-mute terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan mencoba berbagi praktik baik yang pernah saya sampaikan di kelas.
untuk pembelajaran, terutama pada saat melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu dengan menggunakan live worksheet. Apakah live worksheet? Saya mau tanya dulu nih, apakah teman-teman di sini sudah pernah menggunakan live worksheet? Untuk menjawabnya, saya mau minta tolong teman-teman untuk ya kami bisa melaksanakan kegiatan penilaian. Itu saja barangkali. Yang kedua, nanti pas Mas Yuda nih, saya juga sudah Budi, apakah screen saya sudah berpindah? kalau bisa juga materi yang tadi ditayangkan oleh Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Teman-teman, tolong sekarang masuk ke dibuka HP-nya atau laptopnya, kemudian masuk ke kelas poin dengan kode yang sudah ada di atas layar saya. Kelihatan nggak? Itu semua nanti akan disematkan oleh Mas Miru. Jadi ya di upstairs itu lembaga yang diberikan kepada narasumber. ya, Untuk aset yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah Mas Andri, Ya, baik Bu, Manisip. teman-teman sudah pernah Ibu, pertanyaannya memang saat ini kami cek Ibu, untuk Provinsi Jawa Barat, Dinas Provinsinya, itu memang belum Bu Dwi, mohon maaf di mute Bu Dwi, suaranya apakah bocor sudah Bu ada yang Dwi. bisa masuk ke kelas poin saya? Boleh masuk ke kelas poin, join kelas. Teman-teman mohon responnya. Tolong masuk ke kelas poin saya. Dengan kode kelas 35771. Belum ada yang masuk ya? Bu Atika baru 2. Kita lihat sudah berapa? Baru 3 yang masuk. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sudah mengenal kelas poin kah? Kelas poin salah ya. Live worksheet? Apakah sudah pernah menggunakan live worksheet?
Oke, baru satu orang yang menjawab. Oke, ini karena pertanyaannya biasanya true and false. True itu kalau sudah, false itu orang yang belum, baru 5 orang yang masuk kelas, mohon yang lain masuk kelas dulu. Sudah, alhamdulillah. Pak Nanang sudah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Nanang. Kejadian malam, apa pas gua ketiduran ini Pak. Gua ketiduran gara-gara peringat kan ya. Iya, terima kasih. Dari berapa peserta kita? 60 peserta baru masuk 8 orang bisa. Jadi pas tahu Pak Isnya ketiduran pas akhir pas sudah ketahuan. Oh, jadi pas akhirnya mandi itu langsung mimpinya Pak Is gitu ya? Jadi kita itu mimpinya Pak Is. Baru 7 orang. Memberikan berbagai pengalaman belajar bagi saya seperti itu ya. Jadi kita bisa memberikan berbagai pilihan dalam penilaian kepada anak-anak. Maka anak-anak merasa bosan membaca berbagai panjang. Walaupun sekarang kita memang sedang menggalakkan meningkatkan literasi dan numerasi, tapi ini memang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mau menyelesaikan asesmen gitu. Suara saya terputus-putus ya. Apa yang ketiduran, pas dia bangun, tiba-tiba dia di kelas. Suaranya ada yang bocor, Bapak Ibu. Mohon maaf di mute, Bapak Ibu. Iya. Biar yang memberikan materinya suaranya jelas, Bapak Ibu. Bu Eni, mohon maaf Bu Eni. Bu Eva Latifah, mohon maaf suaranya bocor, Bu. Baik. Kita lanjutkan saja ya, baru 10 orang, 9 orang sekarang yang mengikuti kelas poin, dan saya sudah bisa menyimpulkan ternyata sudah banyak yang sudah menggunakan, kita tutup dulu, yang sudah menggunakan live boxing. Terima kasih atas responnya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah banyak yang menjawab, sudah banyak yang menggunakan live worksheet, dan masih ada juga yang belum. Hari ini kita akan sama-sama berbagi bagi teman-teman yang sudah menggunakannya, kita sama-sama berbagi di sini. Bagi yang belum, yuk kita sama-sama belajar ya. Sebenarnya live worksheet itu adalah salah satu platform yang didik begitu ya. Selain tampilannya menarik, live worksheet ini juga mudah untuk digunakan. Apa saja keunggulan dari live worksheet ini? Yang pertama, terdapat ratusan lembar aktivitas yang dapat kita gunakan secara gratis untuk pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita masuk ke live worksheet, di situ banyak sekali tema-tema pembelajaran yang bisa kita gunakan, LKPD yang bisa kita gunakan secara gratis untuk kita gunakan dan kita berikan kepada siswa kita.
Yang berikutnya adalah terdapat dua pilihan akses, yaitu student access dan teacher access. Nah, yang akan kita gunakan ini adalah teacher access. Bagaimana kita bisa membuat worksheet sendiri nantinya di live worksheet sehingga disesuaikan dengan materi atau bahan ajar yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, guru dapat membuat lembar aktivitas sendiri sesuai dengan aktivitas yang ingin diberikan kepada siswa. Model-model asesmennya, begitu ya. Kemudian yang keempat, keunggulannya adalah banyak fitur untuk pembuatan soal, seperti bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa menjodohkan dengan menarik garis, bisa drag and drop, bisa esai, dan bisa bentuk lainnya sesuai dengan keinginan guru. Kemudian yang berikutnya, terdapat pilihan akses aplikasi free dan berbayar. Jadi seperti biasa, kalau yang gratis-gratis biasanya agak terbatas gitu ya teman-teman. Tapi kalau mau yang lebih lengkap dan kita merasa ini cocok nih dengan pembelajaran kita, bisa kita lanjutkan dengan memilih akses yang berbayar. Pastinya akan lebih banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan kalau kita pakai akses yang berbayar. Kemudian yang keunggulan yang lainnya adalah dapat langsung melihat nilai siswa. Jadi kita nggak usah koreksi satu-satu begitu. Kita hanya perlu melihat hasil siswa dari apa namanya, nanti ada caranya begitu ya, dari notification yang diberikan, yang dikirim kepada kita. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya yang akan saya bahas, saya akan kirim dulu satu link LKPD live worksheet yang sudah saya buat. Kita sama-sama coba kerjakan dulu ya. Saya sebentar, saya tutup dulu screen-nya. Salah. Sebentar ya. Mohon menunggu sebentar, saya sedang copy dulu linknya, link live worksheet-nya. Untuk ya. Oke. Sebentar, mohon maaf. Jaringannya agak lemot ya. Oke. Oke, di kolom chat saya sudah kopas link live worksheet-nya yang sudah saya buat. Mari sama-sama kita coba buka dulu ya. Ada yang sudah mulai membuka? Ada yang sudah mulai membuka? Bisa dimulai, bisa Kami Intel besok akan hadir bersama Pak Menteri Sekretari. Ada besok akan hadir pengawal. Ada yang sudah bisa membukanya? Mohon responnya.
Iya, iya jauh gitu. Ya kan ya kayak ada kakaknya dari itu kakaknya. Tapi Ini mohon maaf memang karena saya dulu mengajar IPS, jadi saya buatnya worksheet-nya IPS ya. Jadi tapi saya yakin teman-teman di sini semuanya bisa menjawabnya karena ini mudah sekali. Oke, siap. Nanti akan saya buka nilainya. Tapi itu jawab saya. Dan itu merupakan ngomong Pak. tugas yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi dulu kelapa sekolah bayangkan. Ya, di kepala. Saya juga buka di sini ya, saya coba buka. Maaf Ibu, baru pulang sekolah. Oke. Apakah sudah terlihat di screen teman-teman untuk live worksheet-nya? Belum. Pak Budi, apakah sudah nampak layarnya Pak Budi? Orang jempol itu aman. Itu langsung mengurangi kedekatan. Masih gelap. Belum ada, Bu. Masih gelap, Bu. Gimana? Belum ada yang nampak, Bu. Belum ada yang nampak ya? Belum kelihatan, Bu. Masih hitam. Masih hitam? Oh, Iya. iya. Masih ya? Masih hitam ya? Masih, Bu. Saya stop dulu. Saya buka lagi ya. Memang penggunaan live worksheet ini betul-betul sangat mengandalkan jaringan. Sinyal. Ya, jadi kalau misalnya terkendala jaringan, ya memang kita harus mencari cara lain untuk pembelajarannya. Apakah sudah nampak? Sudah. Nampak yang pertama, Bu, udah. Yang live worksheet-nya? Yang video kebutuhan manusia itu, Bu. Ya, betul. Ya, live worksheet. Ya, betul. Ini adalah worksheet yang sudah saya buat untuk pembelajaran anak-anak waktu di kelas. Dan ini juga yang tadi linknya saya sampaikan kepada teman-teman untuk mencoba untuk dikerjakan. Ya. Jadi kita dalam live worksheet ini kita bisa menyampaikan video kepada anak-anak, bisa juga memberikan materi pelajaran dengan berbagai wacana atau bahan ajar yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan satu lagi teman-teman, ini kalau misalnya
di sekolah kita tidak menggunakan, nggak boleh nih anak-anak bawa HP gitu ya. Ini bisa kita tayangkan di Infopus misalnya gitu, di slide. Dan anak-anak itu mengerjakannya nggak apa-apa lewat laptop kita. Atau kalau yang sudah menggunakan pakai layar touchscreen itu kan kita sudah punya ya, beberapa sekolah ada yang sudah punya layar touchscreen itu bisa digunakan. Jadi biar kita panggil anaknya, misalnya kalau kita pakai Classpoint, tadi ya kita kolaborasi dengan Classpoint, kita pakai Classpoint, kita acak anaknya siapa yang mau bisa ke depan gitu, mengerjakan beberapa pertanyaan di sheet ini. Ini caranya dengan ada berbagai cara. Kalau ini mengisi ya, short answer namanya. Short answer itu menjawab dengan singkat. Ini adalah kebutuhan, misalnya kebutuhan kelompok. Kemudian kalau ini kebutuhan, ada yang tahu teman-teman ini kebutuhan apa? Guru IPS terutama? Kebutuhan rohani. Kita coba lagi, manakah yang menunjukkan kebutuhan jasmani? Teman-teman ada yang mau jawab? Yang menunjukkan kebutuhan jasmani yang mana? Suaranya mana? Suaranya mana ya? Kebutuhan jasmani yang mana teman-teman? Yang nasi ayam. Nasi ayam, ya oke. Yang nah ini celengan ini termasuk kebutuhan apa ya? Ini ada Kebutuhan pilihannya. masa yang akan datang. Ya, yang akan datang. Kalau mobil? Kebutuhan mewah. Tersier ya. Oke. Kalau ini masuknya manakah yang termasuk kebutuhan rohani? Udah pasti dong. Menjalankan ibadah haji. Nah, di sini juga ada yang jawab secara lisan. Teman-teman boleh yang sudah bisa membuka level sheet-nya dijawab secara lisan, diklik ininya nanti jawab. Termasuk kebutuhan apakah ini? Boleh bicara. Kebutuhan primer. Primer pokok. Ya. Nah, kalau yang ini dengarkan dan tuliskan kembali. Di sini saya sudah merekam nih, ada tanda apa ya ininya? Speaker, kita klik, nanti dia ada suaranya. Nah, setelah kita dengarkan, kita tulis ulang. Tadi saya kebutuhan sekarang katanya. Bukan saya ngomong sih itu Google-nya. Nah, ini tarik garis sesuai pernyataan. Kebutuhan kelompok yang mana? Ini. Kebutuhan sekarang. Nanti kalau di kelas anak-anak boleh pakai HP, pakai laptop kita, mereka kerjakan di situ, kita tayangkan di layar, mereka senang insya Allah. Walaupun tanpa menggunakan HP sendiri. Kebutuhan sekarang. Yang mana ya kebutuhan sekarang? Ini, minum obat. Kebutuhan primer yang mana? Baju. Oke, kebutuhan rohani? Menunaikan ibadah haji. Iya, amin. Kemudian pasangkan angka dengan tepat. Kebutuhan kelompok nih nomor 1 yang mana? Lapangan olahraga Senayan, lapangan olahraga. Oke, kebutuhan yang akan datang? Kemana nih? Asuransi. Asuransi, oke. Kebutuhan primer? Rumah. Rumah. Kebutuhan rohani? Pendidikan. Oke. Manakah termasuk kebutuhan sekunder? Almari. Almari? Bisa pilihan satu, lebih dari satu, Bu. Boleh lebih dari satu. TV. Cukup? Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cari 5 kata yang termasuk kebutuhan sekunder. Meja. Ada meja. Ada jam. Ada mana lagi ya? Kemarin saya bikin. Kemarin. Kursi. Oh, ada kursi. Oke, ketemu ya kursinya. 1, 2, 3, 4 kursi. Satu lagi apa ya? Mobil mewah ya, Bu. Lemari. TV? TV termasuk ya, sekunder ya. Sekarang TV sudah bukan barang mewah lagi ya.
Nah, setelah selesai nanti klik finish. Setelah ada finish nanti ada pilihan. Kalau ini hanya cek jawaban saja, nah kalau ini mengirim jawaban ke guru. Biar gurunya bisa langsung ditulis namanya, misalnya Eti Herawati, kelas 7 IPS. Boleh kirim emailnya, kirim. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu nih berapa nilainya. Nilainya belum nampak, nanti kita akan lihat. Ya, teman-teman kurang lebih seperti itu. Oh, 10, hore, kita menang. Ini nilai yang bisa nampak di sini. Dan nanti juga akan terlihat oleh guru di akun guru, akun live worksheet-nya guru. Itu kurang lebih cara-cara beberapa model penilaian yang bisa kita gunakan menggunakan live worksheet. Gitu. Nah, sekarang ayo kita mulai dengan bagaimana sih caranya, Bu, gitu ya. Apakah teman-teman sudah membuka laptopnya? Karena kita akan coba langsung praktik membuat akun live worksheet biar kita bisa bikin live worksheet sendiri di pelajaran kita. Nah, kalau kita mau menggunakan live worksheet yang sudah ada, LKPD yang sudah ada di live worksheet ini mudah. Saya tutup dulu ya. Kita mulai saya tutup dulu. Mohon maaf. Oke. Saya sih berharap teman-teman semuanya bisa sambil buka laptop ya, biar kita bisa sambil langsung praktik. Jadi ada oleh-olehnya nih setelah kita ikut pelatihan hari ini, ada yang kita dapatkan begitu. Baik, saya buka dulu Google Chrome-nya. Karena kan Pak itu kan cuma di sana, jadi dia bisa kita acak. Baik, saya share screen lagi. Apakah sudah nampak screen saya sekarang? Sudah, Bu. Oke. Nah, cara pertamanya bagaimana? Caranya adalah dengan liveworksheet.com seperti ini. Sudah ya? Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman depan. Nah, ini karena saya sudah karena saya sudah punya akunnya, jadi tampilannya langsung seperti ini. Saya baru mau menampilkan gimana sih caranya kalau kita mau pakai worksheet yang ada aja gitu ya. Kita belum bisa bikin dulu nih, kita mau pakai yang ada aja. Caranya dengan seperti ini. Saya ulangi. Jadi di tampilan halaman muka, kita klik worksheet di sini. Nah, kita diarahkan ke sini. Ada browse worksheet. Kita tulis di sini di kolom search. Kita mau cari materi apa misalnya? Ada yang mau request mau materi apa yang dicari di sini? Halo? Masih adakah teman-teman? Apa Tan tadi? Kita mau mencoba mencari worksheet atau lembar kerja yang sudah ada di sini gitu ya. Kira-kira kita mau cari materi apa nih?
Halo? Pak Budi? Ya udah, saya Siap, Bu. ambil. Ada apa, Bu? Iya, Pak? Ya, siap. Ada apa, Bu? Ya. Ini kira-kira mau materi apa nih, Pak, yang mau kita cari di live worksheet, Pak? Nah. Ya, IPS boleh, Bu. Atau IPKN juga boleh. Ya udah, materi saya aja ya. Ya, boleh. Benua Asia. Biar misalnya. lebih menguasai. Ah, iya, boleh. Ini misalnya saya mau cari benua Asia. Search. Nah, di sini akan nampak banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita pakai secara gratis. Nah, ini dia, teman-teman. Banyak banget. Tapi ini buatan orang, gitu ya. Terus, Bu, gimana caranya biar kita bisa bikin sendiri? Kita nanti akan buat akunnya. Ini berbagai live worksheet yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kita di kelas. Ini boleh dipakai, boleh. Kalau sudah nampak di situ berarti gratis untuk publik. Gitu. Caranya gimana? Kalau mau di-share ke anak-anak, tinggal kita klik yang mana yang mau kita gunakan. Misalnya ini klik satu. Misalnya kita mau ambil yang ini. Ya, ini. Kemudian kita copy. Linknya boleh URL-nya yang di sini kita copy. Kemudian kita kirim ke grup anak-anak, ke WA anak-anak gitu ya misalnya. Atau bisa juga dengan custom link. Kita klik custom link yang ada di sini. Nah, di sini ada copy link dan kita kirim ke anak-anak kita. Gitu. Itu kalau kita mau menggunakan LKPD atau live worksheet yang memang sudah tersedia di liveworksheet.com. Baik. Sekarang saya mau stop dulu. Saya lanjutkan kembali materinya ya, Bapak Ibu. Sambil nanti saya juga mau lihat kalau tadi ada Bapak Ibu yang mengerjakan, bagaimana hasilnya. Mohon maaf, apakah screen saya sudah terdengar? Sudah kelihatan, Bu. Sudah nampak. Kelihatan. Aduh, saya tuh kalau ngomong suka gini ya. Sudah nampak belum, Pak Budi? Sudah, Bu. Oke. Ya. Nah, ini perbedaan akses antara yang free dan yang berbayar. Nggak banyak sih. Ini kalau yang free kita cuma bisa bikin 30 worksheet. Kalau yang berbayar bisa sampai 125 dan sampai 1000. Kalau yang free kita cuma bisa memasukkan 100 nama siswa. Kalau yang berbayar bisa lebih dari 100. Itu kurang lebih. Bagaimana cara instalasi live worksheet? Seperti yang tadi sudah saya contohkan, jadi di browser ya, di Google kita ketik liveworksheet.com pada browser. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini, akses cepat mencari LKPD yang sudah ada pada database
live worksheet itu yaitu mengklik menu, kemudian search, tadi sudah kita praktekkan sama-sama ya. Dan ini contohnya. Kemudian kita tinggal kopas dan kita share di grup itu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau bikin akun pribadi? Caranya dari tampilan awal ini kita ketik create free account now. Nih, ada di sini. Nah, setelah itu nanti kemudian pilih menu teacher. Nanti ada pilihan menu teacher, klik sign up, dan isi data yang diminta selanjutnya klik create new account, kemudian buka email Anda. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mengklik sign up, nanti kita diarahkan untuk mengisi beberapa data. Nanti data itu untuk aktivasinya akan dikirim ke email kita. Setelah memiliki akun, kemudian klik login, maka akan tampil seperti ini. Ini memang enaknya kita langsung praktik. Apakah ada yang mau mempraktekkan langsung? Silahkan. Karena kalau pakai laptop saya ini, saya sudah punya akun ya. Nanti berbeda tampilannya. Mangga, ada yang mau coba? Siapa kira-kira yang sudah pakai laptop dan mau mencoba untuk membuat akun live worksheet? Boleh saya panggil salah seorang dari sini? Siapa ya? Bu Mutiara. Halo Bu Mutiara. Bu Mutiara nggak ada. Atau Bu Anik? Ada yang mau coba mempraktekkan membuat akun live worksheet? Nggak ada suaranya. Pak Budi. Ya Bu, siap Bu. Pak Budi, teman-teman suaranya kemana ya Pak Budi? Kayaknya sambil tiduran itu Bu. Sambil tiduran. Ini saya jadi kayak ngomong sendiri ya. Pak Budi pakai laptop kan? Iya Bu. Ada Pak Bu. Budi sudah punya akun live worksheet? Belum Bu. Sudah? Belum. Halo Bu Hikmah. Bu Hikmah. Atau Pak Budi mau coba praktik membuat akun live worksheet, Pak Budi? Bu Rina coba Bu tuh. Bu siapa? Bu Rina tuh, temennya tuh. Mana Bu Rina? Ya, Bu Eti. Lagi di jalan, lagi di jalan. Lagi pakai handphone, maaf ya. Siap. Simak aja ya. Bu Hikmah. Sudah jam 3 ya. Pak Hendriansah mau mencoba membuat akun, Pak? Belum bisa buka akunnya Bu, maaf. Boleh saya, Bu. Siapa? Bu Eva. Bu Eva, silakan Bu Eva. Saya stop screen, nanti Bu Eva buka dari mulai browser ya, Bu. Yuk. Kembali ke materi kan? Enggak, refleksi dulu. Refleksi apa? Ya, silakan minta tolong hostnya untuk Bu Eva bisa jadi co-host. Melakukan mengajar untuk ketika mereka sedang
Melaksanakan. Melakukan. Itu apa? Latihan. Soal dan praktikum. Itu praktek. Iya kan? Terus tampil ya? Izin di sini sedang azan, saya tutup dulu ya sebentar. Halo, halo. Ya. Bu Eva sudah bisa share screen kan? Ntar saya coba ya. Ini belum bisa ya, Bu? Belum muncul Bu Eva. Saya udah klik share screen. Belum diizinkan ya? Masih belum bisa ya Bu Eva? Ini share-nya, Bu. Bu Hartini atau Pak Budi bisa dibuka Bu Eva biar jadi co-host. Bu Hartini. Ini belum diizinkan di sininya. Belum bisa ya, belum diizinkan ya. Halo Bu Hartini atau Pak Budi bisa nggak? Oke, kalau gitu Bu Eva nanti sambil kita tunggu kabar dari Bu Hartini ya. Baik Bu. Ya, saya coba share screen lagi. Nah, ini memang sih enaknya langsung praktik ya. Kalau saya ngomong sendiri nggak dipraktikin nanti agak susah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Ini setelah kita sudah memiliki akun Live Worksheet, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita sudah bisa menggunakan beberapa fitur dan ini memang akun saya masih akun gratis, jadi belum banyak fitur yang bisa dipakai. Tapi minimal saya sudah bisa bikin sendiri dan saya set ke siswa saya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah punya akun sendiri, kita lanjutkan membuat worksheet sendiri. Cara membuat worksheet sendiri,
Nah, kalau ini bisa saya share ya. Kalau kita sudah punya akunnya, saya langsung ke live worksheet saya aja. Oke. Ya, apakah sudah nampak? Belum, Bu. Belum ada gambarnya. Belum ya? Oke, apakah sudah Nah, nampak? udah. Oke. Sekarang sudah. Nah, kalau kita sudah punya akunnya, ini kita akan dibawa ke sini. Ada My Dashboard, ya. Di sini ada beberapa fitur, ada yang create, ada review, ada communicate. Nah, ini nanti kita bisa lihat hasil anak-anak di sini tadi. Nah, ini nanti hasil anak-anak tadi ada yang mengerjakan nilainya 55, 71, 95, 82, 77, 91, dan sebagainya. Itu tadi uji coba ya tesnya. Kita langsung lagi ke tadi dashboard. Nah, pertama, kalau kita mau membuat worksheet sendiri, di fitur create ini kita klik my worksheet. Nah, ini yang sudah saya buat. Untuk membuat worksheet baru, kita tinggal klik add worksheet. Oh iya, teman-teman mohon maaf. Ada yang lupa ini. Kalau kita mau buat worksheet sendiri, kita harus sudah membuat LKPD atau worksheet secara manual dulu yang sudah jadi. Misalnya bikin di Canva atau bikin di Word atau apa gitu ya, yang sudah jadi dengan berbagai pilihan bentuk pertanyaan, baru nanti kita add ke live worksheet. Nah, ini misalnya add worksheet, saya mau buat yang baru nih misalnya. Nah, ini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama, edit image dan info. Yang pertama akan diminta adalah kita memasukkan media. Media apa yang mau kita berikan kepada anak-anak nih. Nah, ini yang sudah saya buat kemarin. Ini saya pakai aja ini lagi ya. Ini karena sudah ada. Kalau belum ada, choose file yang di sini kita klik. Kemudian kita pilih LKPD yang sudah kita buat secara manual sebelumnya. Nah, saya sudah buat lewat Canva. Nah, ini mentahannya nih, mentahan yang ada di file kita. Kemudian kita masukin nih, misalnya ini kita masukin, nanti dia, nah sudah masuk, baru satu, kita mau masukin yang lain, kita add a new file. Nah, kita biar cepat, kita copy aja semuanya ya. Oke, semuanya sudah kita copy. Kita masukkan langsung ke sini. Ini memang betul-betul sangat tergantung kepada jaringan. Nah, ini yang sudah kita masukkan. Jadi kita bikin dulu secara manual. Boleh dalam bentuk gambar, di PDF, dan sebagainya boleh. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah semuanya masuk, kita save. Nasi apa ya? Nanti bentuknya seperti ini. Ini ada beberapa pilihan dan ini bisa kita pakai. Kita checklist satu nih, yang tadi kita sudah masuk. Kita save di
sini kita checklist. Yang mana mau kita, nanti ada beberapa, misalnya kita mau masukin beberapa LKPD buat anak-anak, tinggal kita checklist satu-satu. Saya mau pakai yang tadi kita upload ya. Insert selected. Nah, kita tulis namanya, misalnya jenis-jenis kebutuhan manusia. Pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Kemudian IPS. IPS-nya sudah ada di sini. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Levelnya kelas 7, PDF download. Ini kita isi semua berdasarkan materi yang sudah kita siapkan. Oke, ini untuk publik, artinya kita karya kita ini boleh digunakan oleh orang lain. Gitu ya. Kalau private berarti ini kita nggak mau orang lain pakai, buat kita aja, itu boleh. Save and edit element. Kalau sudah diisi semua, save and edit element. Nah, sekarang waktunya kita mengedit nih, mau diapain nih, gitu ya. Yang pertama, ini adalah fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat LKPD melalui live worksheet. Ada text field atau jawaban ya, pertanyaan dengan jawaban-jawaban singkat, ada single choice, ada text box gitu. Kita coba praktekkan di sini. Saya sengaja membuat ini. Perhatikan video berikut. Nanti karena saya berencana mau memasukkan link video di kolom ini. Dengan cara apa? Diklik YouTube player. Nah, di sini ada kotak seperti ini. Nah, disinilah kita copy link YouTube-nya. Jadi kita buka di halaman lain, kita buka YouTube tentang apa misalnya. Tentang jenis-jenis kebutuhan dari YouTube ya, videonya yang tadi sudah kita praktikkan. Kemudian pelajari materi berikut. Nah, ini sebenarnya gambar aja. Jadi belum ada link untuk menuju ke materinya. Cara memasukkan link materinya adalah dengan mengklik link. Klik link. Nah, nanti di sini seperti ini. Diperbesar boleh. Kita masukkan linknya. Iya, sebentar Pak Budi, kita sampai jam berapa ya? Halo Pak Budi. Halo Bu. Sampai jam 16.15 Bu. 16.15 masih Ya. ada waktu 1 jam ya? Ya, 1 jam kurang. Masih panjang ya? Ya, 1 jam kurang 10 menit. Siap. Ini kita masukkan linknya. Ini kalau misalnya saya mau klik link, berarti saya cari dulu linknya ya. Oke. Oh iya, saya kan lagi buka ini. Nggak bisa cari linknya. Iya. Oke, ini kita anggap kita sudah punya link-link aja ya, link video, kemudian link materi, begitu. Nah, sekarang termasuk kebutuhan apakah? Saya mau pakai tadi, pertanyaan jawaban pendek, jawaban singkat. Berarti di sini text field. Saya klik ini. Nah, di sini kita simpan di sini. Kemudian kita klik menu edit yang ini. Kita tulis jawaban yang benar. Kebutuhan
kelompok. Nah, salah deh. Jalannya tanggal 26 ya? Di save. Udah dikasih nggak dia? Sudah punya satu pertanyaan untuk ini, untuk gambar ini. Kemudian ini biar gampang, kalau kita mau pakai fitur yang sama untuk gambar yang kedua, kita tinggal kopas aja sebenarnya dari sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, ini tinggal kita edit. Karena kan value-nya beda. Jawabannya beda. Jadi ini tinggal kita edit kebutuhan rohani misalnya ya. Save. Ini kita sudah punya satu model evaluasi dengan text field atau jawaban singkat. Nih. Nah, sekarang manakah yang menunjukkan kebutuhan jasmani? Misalnya kita di sini mau pakai yang checkbox aja deh, misalnya ini ya. Checkbox. Nah, di sini kita edit. Ini jawaban yang betul atau salah? Ini ada 3 pilihan. Jawaban netral, jawaban benar, dan jawaban salah. Nah, di sini kita pilih jawaban yang benar. Good answer. Save. Nah, kita tinggal copy lagi untuk pertanyaan berikutnya di gambar yang kedua. Ini kita tinggal edit. Berarti kan ini salah. Berarti ini wrong answer. Nah, kita sudah punya 2. Jadi sebenarnya yang agak lama sih sebenarnya kita menyiapkan LKPD manualnya dulu ini ya. Gitu. Kalau sudah jadi kita tinggal masukkan fitur-fitur yang ada di live worksheet ini ke LKPD yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian termasuk kebutuhan apakah? Nah ini kita mau coba masukkan dengan cara single choice dengan berbagai pilihan. Di sini kita masukkan, kemudian kita edit. Pilihannya apa aja nih? Misalnya kebutuhan primer, kita tambahin lagi pilihannya, sekunder, kita masukkan lagi yang akan datang misalnya ya. Oke, dan ini jawaban yang benar, kita klik dan kita save. Untuk gambar yang berikutnya juga sama, kita tinggal kopas aja. Kita masukin ke sini, kita edit lagi, dan ini kita tambahkan, atau mau ditambahkan boleh, mau dihapus yang tadi boleh, tersier atau mewah gitu ya. Dan kita ganti jawabannya. Save. Gitu. Kita sudah punya, oh ini kelebihannya kita hapus saja. Sudah beberapa model penilaian ya, kita coba text box, kemudian jawaban singkat, kemudian single choice atau pilihlah salah satu. Nah, sekarang manakah yang termasuk kebutuhan rohani? Kita mau pakai ini lagi boleh ya, text box. Text box. Kita edit lagi jawabannya, ini jawaban betul. Kita kopas lagi. Dan ini jawaban yang salah. Oke. Berikutnya. Nah, ini yang jawaban secara lisan. Tanda speak ini kita bisa perbesar sesuai dengan gambar speakernya atau mikrofonnya. Kemudian kita edit untuk menulis jawaban yang benar. Kebutuhan primer. Save. Ya, nanti anak-anak menjawab kalau jawabannya benar, dia betul. Dan yang ini sebaliknya, dengarkan dan tuliskan kembali. Kita menceritakan sesuatu di sini, kemudian anak minta menjawab. Caranya apa?
kita memasukkan suara kita, bukan suara kita sih, dengan cara mana ya? Ini listening. Listening, oke, listening. Kita di sini kita perbesar sesuai dengan gambar speakernya. Apa ini namanya? Speaker ya. Nah, kemudian kita tuliskan nih yang mau kita omongin di sini apa. Misalnya tadi kebutuhan sekarang. Nanti yang ngomong Google. Kita cuma menuliskan nih, nyuruh Google ngomong ini gitu. Nanti terdengarnya kebutuhan sekarang gitu ya. Nah, cara di mana tempat anak-anak menuliskan kembali dari apa yang mereka dengar, yaitu dengan kita masukkan text field atau jawaban singkat di sini. Jadi ada dua model penilaian yang kita masukkan dalam satu gambar ini. Jawabannya apa yang benar? Kebutuhan sekarang. Save. Ini kita sudah menggunakan beberapa fitur ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tarik garis. Tarik garis dengan cara apa? Dengan cara join. Di sini kita bisa pilih. Nanti kalau teman-teman sudah punya akun sendiri, sudah mau bisa oprek lah istilahnya sendiri ya, kalau sudah di rumah. Kita dengan cara join elemen. Nah, di sini. Kita tutup di sini nih. Kenapa kita harus tutup begini? Karena khawatir nanti anak ada yang menarik garisnya. Saya gini. Saya kecilin dulu ya. Kita cuma segini. Ternyata jawabannya di sini. Terus anak menarik garisnya sampai sini. Nah, ini dianggap tidak mengerjakan kalau cuma sampai sini. Karena nggak sampai ke ini. Ke join elemennya. Begitu. Makanya kita penuhi jawabannya ini, join elemennya ini sampai ke sini, biar kalau anak narik garis ke sini langsung kena ke elemennya, seperti itu. Nah, ini kita kopas aja dulu untuk yang bawahnya itu. Sebenarnya ini cepat. Asal kita sudah punya LKPD-nya, ini sangat cepat sekali. Tuh, udah tinggal kopas, terus kita isi deh. Kita edit. Misalnya tadi apa sih? Lupa pertanyaannya. Kebutuhan kelompok itu adalah ini, apa ini namanya ini? Jembatan. Kita tulis misalnya ini value 1. Save. Nah, kita masukin lagi nih join-nya. Untuk ini. Nomor 1. Seperti itu. Join. Jadi nanti biar di guys. Ini juga alasan kenapa harus menutup semua gambar. Biar kalau anak menarik garisnya nanti dari sini langsung ke sini. Nah, kalau kita cuma kecil, misalnya segini aja, nanti kalau anak narik garisnya dari sini ke sini, itu dianggap tidak mengerjakan karena tidak join istilahnya elemennya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita copy aja. Kita copy, kita tutup yang ini. Ini masih belum diedit ya. Kemudian kita copy lagi untuk yang ini. Dan kita kopas lagi untuk yang ini. Oke? Ini satu sudah. Ini pertanyaannya kebutuhan sekarang. Oh ya, kebutuhan sekarang kita sebut 2 ya. Edit. Value-nya 2. Save. Terus yang ini kita ganti 2. Sama. Oke. Yang ini apa ya pertanyaannya, lupa. Pertanyaannya apa ini? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang baju ya? Oke. Berarti ini kalau ini mau kita sebut 3, berarti yang baju juga kita sebut 3. Nah, sekarang yang terakhir ini kita sebut. Ya.
join 4, dan yang ini juga elemen keempat. Oke, siap. Tarik garis sudah selesai. Jadi nanti 4 ke 4 gitu ya. 3 ke 3, 2 ke 2, 1 ke 1. Pasangannya yang tepat. Nah, yang berikutnya ini drop and drag. Drag itu yang bisa digeser. Yang mana yang mau digeser? Kita mau geser angkanya ini. Kita paskan ke sini. Tadi sesuai dengan tadi yang sudah kita kerjakan. Yaitu drag yang ini. Drag elemennya yang ini. Kita paskan juga dengan angka yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kalau sudah begini, kita tinggal kopas-kopas lagi. Kopas lagi. Kopas lagi. Oke. Tinggal kita rapihkan. Oke. Kemudian, bagaimana agar angka-angka ini bisa nempel ke sini, gitu ya istilahnya. Di sini, kita menggunakan fiturnya fitur drop. Nah, ini fitur drop. Di sini, fitur dropnya. Ini kita baru pasang fiturnya aja ya. Kita belum masukkan jodohnya istilahnya. Belum memasukkan jodohnya. Kita kopas-kopas dulu. Sini. Biar pas. Alasannya sama tadi. Biar kita pas antara drag and drop-nya. Oke, seperti ini. Iya. Tinggal kita pasangkan nih. Kebutuhan kelompok itu yang mana? Tadi ini, Bu. Oke, berarti ini elemen 1 misalnya ya. 1. Save, berarti yang 1 yang ini. Oke. Ya. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Ini ya, insurance. Kita sebut ini elemen 2. Berarti ini juga drop-nya drop elemen 2. Salah. Ini tadi salah. Oke. Kemudian yang primer. Yang primer, yang rumah ya. Kita sebut ini 3 tadi. Nah, yang ini juga kita sebut elemen ketiga. Yang berikutnya rohani kita sebut ini keempat. Dan ini elemen keempat. Selesai untuk drag and drop. Jadi nanti ini bisa dipasang di sini nantinya. Oke, yang berikutnya manakah yang termasuk kebutuhan sekunder? Tadi kita pakai checkbox ya. Checkbox. Ya, ini misalnya. Kita pasang semuanya. Kita pasang dulu sebelum kita edit menjadi jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Ini jawaban benar. Dan ini jawaban benar juga. Sementara yang ini jawaban salah. Dan ini jawaban salah. Oke. Sudah selesai. Dan yang terakhir. Kalau teman-teman juga. Yang terakhir. Ini kita bisa menggunakan fitur mana ya? Mana sih? Word search namanya ini. Word search. Nah, ini kita tutup semuanya nih. Word search. No, ini nggak ada ini.
Oke, kita tutup semuanya. Kita hitung nih. Ada berapa kolom dan berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kolom. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 ya. 8 baris dan 9 kolom. Oke, kita save. Kita pilih jawaban yang mana? 1, 2, 3. Meja, jam, lemari, TV, dan kursi. Wes, kegeser deh. Kursi. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke. Ya, oke. Nah, kalau sudah selesai semuanya kita cek. Ini kita tinggal belum masukkan link-linknya ya. Tinggal masukkan linknya. Kalau saya mau masukkan link, berarti saya harus keluar dulu dari sini. Kita anggap selesai saja ya. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian kita klik Save and View. Jangan lupa kita cek ulang apakah sudah benar, karena nanti khawatir kalau kita salah memasukkan, misalnya tarik garis, ini salah jawabannya, nanti anak-anak yang akan dirugikan. Gitu. Kita coba Save and View. Nah, sudah jadi live worksheet yang kita buat sendiri. Ini tidak ada linknya karena kita tadi tidak masukin link ya, jadi tidak tampak videonya. Tapi saya harap teman-teman sudah paham maksudnya tadi caranya. Nah, ini yang sudah kita kerjakan, kita tinggal isi. Nah, yang tadi sudah kita kerjakan. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti ini kan tadi kebutuhan kelompok. Tadi kita bisa pindahkan gitu ya. Seperti itu kurang lebih cara membuat live worksheet sendiri untuk anak-anak kita sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan di kelas. Baik, Pak Budi. Iya, Bu. Kalau saya ini sudah, saya sih pinginnya nih ada teman yang praktik langsung di sini, Pak Budi. Kira-kira ada nggak ya? Ya, Bapak Ibu yang sekiranya mau berbagi praktik baik atau mencoba praktik, dipersilahkan Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Mangga Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang worksheet, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, silakan teman-teman. Di sini masih ada Bu Nora, Bu Saada, Bu Haji Dian. Halo Bu Haji Dian, apa kabar? Oh, lagi di mobil ya. Oke. Ada yang mau praktek Bu Paini? Bu Paini mungkin bisa ada? Ini saya kayak ngomong sendiri loh Pak dari tadi. Ini diam semua. Belum punya pengalaman soalnya Bu. Iya. Katanya belum banyak pengalaman Bu. Iya. Teman-teman bisa mencoba sendiri sebenarnya sih, ngoprek-ngoprek aja deh gitu. Saya juga bisanya ngoprek-ngoprek aja. Jadi hasil dari ngoprek-ngoprek kita sebenarnya. Ada yang mau praktik silakan. Di sini banyak teman-teman saya, ada Bu Siti Asmini, banyak. Angkatan ya Bu Siti Asmini ya. Iya. Bu Lilis Nur Amalia, boleh dibuka suaranya Bu?
Maaf Bu, ini nggak buka laptop tadi teh apa ininya apa internetnya lemot. Oh, internetnya lemot. Iya. Iya, maaf Bu. Iya. Tapi Siapa iya, ya tapi yang ini masih sih apa menyimak sih, cuma nggak bisa praktek. Oh gitu. Iya. Ya, mohon maaf. Sayang sekali, padahal saya berharap dari sini kita punya dapat oleh-oleh ya. Ada yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kelas kita. Begitu ya Pak Budi ya maksudnya ya. Iya, Ibu. Kalau begitu kita bisa buka pertanyaan aja kali ya Pak Budi. Iya, betul, Bu. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan tadi dari Bu Eti Herawati tentang worksheet, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang penasaran, dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Tadi Bu Saadah tadi menulis di chat katanya belum menggunakan ini. Justru kita belajar di sini Bu. Bu Saadah boleh buka suaranya? Halo Bu Sada. Mangga Bu Sada untuk berbagi pengalaman di sekolah Bu Sada, Bu. Boleh Bu Saadah. Silahkan Bu Saadah. Oh, mic-nya nggak connect katanya Pak Budi. Masih di mute mungkin, Audionya belum masih dibuka. error. Ini dia tadi kita ngobrol berduaan aja Pak, yang lain kemana tuh? Ya, dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Karena di sini tempat kita untuk belajar sambil berbagi. Semakin banyak ilmu yang kita bagikan kepada teman-teman kita, insya Allah kita akan semakin daya ingat kita akan kuat terhadap ilmu itu. Begitu ya Pak Budi ya? Iya, kalau sering dipraktekkan Bu. Ya, jadi kalau kita cuma dengerin setelah itu tidak kita praktikkan akan Lupa hilang. lagi Bu. Iya betul. Tapi kalau kita praktikkan dan kita bagikan, itu insya Allah akan lebih kuat ilmunya. Dan yang pastinya akan lebih bermanfaat. Kalau itu dimanfaatkan oleh orang lain, insya Allah kita juga akan mendapat kebaikannya. Begitu ya Pak Budi? Iya Bu. Yuk teman-teman, ada yang mau praktek? Silakan. Bu siapa ya di sini? Semuanya tutup kamera, saya bingung ini. Ada nggak orangnya ya? Ya Bapak Ibu, untuk biar lebih kita mempererat perkenalan gitu kan, Bapak Ibu silakan buka kamera Bapak Ibu. Yuk. On-cam biar saling kenal gitu. Oke, teman-teman tolong dibuka kameranya. Mungkin kita foto-foto dulu Pak. Dia dibuka kameranya, setelah itu baru kita tanya jawab. Nah, ada Bu Mulyani, ada Bu Kiki. Bu Kiki, bisa dibuka suaranya Bu Kiki? Iya Bu. Iya. Bu Kiki bisa sudah pernah menggunakan live worksheet kah? Belum pernah Bu. Belum pernah. Iya, Kalau Bu. yang tadi sudah saya jabarkan ya, sudah saya sampaikan di sini, ada gambaran nggak Bu Kiki untuk menggunakannya? Nah, kendalanya tadi karena jaringan juga agak sulit ini Bu, jadi saya tadi keluar masuk juga. Oh, begitu. Aduh, sayang sekali ya. Saya sudah Iya, coba. iya Bu. Nanti bisa sih ngoprek sendiri, yang penting sudah Iya, tahu. mungkin nanti saya ngulang lagi dengan melihat rekamannya Bu. Oke, siap. Bu Siti Asmini? Iya Wah, Bu ini Eti. teman saya dari zaman kita masih nol ya Bu, masih nol. Iya Ibu. Masih nol kecil. Bu Eti tadi sudah coba mau membuat akun, tapi masih terkendala di username itu Bu. Saya beberapa kali menggunakan username untuk membuat akun. Nah itu biasanya kendalanya di apa ya Bu ya? Username-nya itu Bu dibuat huruf kecil semua tanpa ada spasi. Oh Kan gitu. salah satunya ada angka. Oh iya, Ya, iya. makanya tadi Jadi nggak boleh soalnya- kombinasi ya Bu Eti ya, Ya, antara huruf besar kecil kalau mau Ya kecil betul. kecil. Enggak, ini kalau ini kecil semua.
kecil Oh, semua, terus pakai angka gitu. oke. Setahu Siap, saya nanti begitu. dicoba lagi. Ya, itu juga gara-gara Terima saya kasih nyoba. sharing ilmunya. Makasih Bu. Itu juga gara-gara saya nyoba-nyoba juga. Kita Siap. coba-coba jadi ngoprek sendiri ya gitu. Oke. Saya coba begini kok nggak bisa, saya coba begini nggak bisa. Oh ternyata bisanya begini begitu. Iya, iya betul. Tadi terkendala itu aja sih Bu, pas buat akun di username-nya saja. Nah, Iya. Yang penting sebelum kita punya akun kita nggak pakai, kita belum membuat LKPD sendiri, kita sudah bisa pakai yang lainnya juga bisa gitu ya. Terima kasih Bu Eti. Ya sama-sama Bu Siti Asmini. Ada lagi yang lain? Bu Askemah? Askemah? Askemah atau Askemah? Langsung hilang beliau. Bu Nora ada yang mau disampaikan? Bu Nora, oh ini dia nampak lagi. Bu Askemah silakan. Itu Bu tadi nyimaknya pas baru sudah setengahnya baru masuk Zoom gitu. Seru sih kayaknya. Cuma belum paham banget. belum paham gitu, belum itu. Gitu aja Bu. Nyimak cuma itu baru setengahnya aja. Tadi masuk Zoom-nya udah mulai gitu. Iya Bu, makasih banyak ya Bu Askemah. Iya, Emang Bu. seru, kalau buat saya sih seru. Saya seru sendiri tadi. Alhamdulillah, terima kasih masih bertahan sampai akhir ini. Yang jelas, ya itu tadi, ini juga hasil ngoprek sendiri Bu, nanti dicoba-coba saja. Iya Bu. Yang penting tadi ya, liveworksheet.com itu nanti dibuka. Dan kalau bisa di copy URL-nya, terus kita sematkan di desktop kita. Jadi kalau kita mau buka itu bisa langsung diklik aja dari desktop langsung mengarah ke live worksheet kita, ke akun kita kalau kita sudah punya akun. Iya. Gitu. Bu Nora, tadi ada yang mau disampaikan Bu Nora? Saya masuknya tadi jam 3 kurang seperempat, tapi sambil masuk di angkot, Bu. Jadi saya nyampe di rumah udah jam 3 seperempat, tapi sambil nyala terus Jom. Jadi saya setengah. Jadi di awal cara masuknya tadi Google, saya udah nggak paham, karena posisi saya di jalan. Oh iya. Tadi kan masuk di Google dibuka pertama gitu kan, tapi karena diangkut kan kurang itu nggak. Nanti ada rekamannya dan nanti juga filenya akan saya bagikan ya Pak Budi, nanti mungkin di grup bisa disampaikan ke teman-teman filenya. Baik, silakan Pak Budi, mungkin ada teman-teman lain yang mau disampaikan. Iya Bapak Ibu. Pak Budi. Ya dipersilakan Bapak Ibu. Saya Pak Budi. Ya Pak Didi Karyana ini dari SMP Negeri 1 Jonggol. Dipersilakan Pak Didi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Eti. Mohon maaf mengganggu. Sebenarnya dari tadi saya menyimak, hanya tanya saya bagaimana nih apa materinya, ternyata tadi tentang LKPD. Dari awal untuk pembuatan LKPD saya sering sekali membuat LKPD, tetapi setelah barusan menyimak materi dari Ibu, ternyata asik juga kalau bisa sampai bisa seperti materi yang tadi itu. Hanya barangkali saya sama kali belum terlalu mengerti, barangkali nanti bisa dipelajari lagi dari videonya atau misalkan dari tayangan yang berikutnya dari Ibu. Mudah-mudahan bisa, kayaknya lebih enak ya kalau bisa mengetahui sampai jelas, sampai pas tentang bahan-bahan ini. Karena terus terang aja, saya paling senang membuat LKPD untuk pembelajaran pendidikan Pancasila ke siswa. Itu aja, hanya terima kasih materinya, mudah-mudahan nanti PowerPoint-nya atau apanya bisa saya terima. Itu aja masukannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Dedi, kita pernah ketemu ya Pak ya? Iya, di Garut. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak. Kita coba-coba aja semuanya untuk bagaimana menciptakan anak-anak kita itu senang belajar gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah memfasilitasi mereka senang belajar, ada hasil yang mereka dapatkan,
dan itu menjadi kebaikan juga buat kita semuanya ya. Ya, Kalau mudah-mudahan. kalau anak belajarnya senang kan kitanya juga senang gitu ya. Kita sih mengukurnya diri sendiri aja. Kadang kalau kita ngajarnya udah ngantuk, pasti anak juga ngantuk gitu. Nah, kalau anak belajarnya senang ya mudah-mudahan kita juga senang. Ya. Teman-teman, ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Pak Budi, saya Iya, boleh share satu slide lagi ya. Iya, boleh Ini Bu, refleksi dipersilakan untuk Bu. hari ini. Kalau memang tidak ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, saya mau share Ya, Bu, refleksi. dipersilakan Bu. Oke, terima kasih. Ini teori-teori yang sebenarnya tadi sudah saya praktikkan ya, teman-teman. Oke. Ini kok foto terima Ini refleksi aja, refleksi kita bersama. Sudah terbukakah? Sudah Bu. Sudah. Iya. Saya tidak bisa pakai kelas poin karena ternyata yang masuk kelas cuma 8 orang, tapi nggak Sudah. apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon bisa dibaca dan kalau yang masuk kelas poin boleh dituliskan jawabannya ke kelas poin. Masih ada 8 orang yang masih di kelas. Yang tidak ada di kelas poin, silakan tuliskan jawaban di kolom chat. Kita akan mencoba membantu Bu Guru Dina. Jadi Bu Guru Dina ini terpuruk sekali karena ketika ngajar anak-anaknya bilang, Bu ya kalau ngajar tuh kayak guru Bu Najila, kayak Pak Dimas, ngajarnya nggak bikin ngantuk gitu. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Guru Dina? Oke. Yang masuk kelas poin silakan dijawab di kelas poin. Masih ada 8 orang. Masih ada Bu Atika, Bu Siti Asmini, Bu Kiki, Bu Endang, Pak Dadan. Halo Pak Dadan, Bu Eni, dan Pak Nanang. Silakan dituliskan jawabannya di kelas poin. Oke, sudah ada yang di chat. Menyajikan ice breaking. Terima kasih Bu Irma. Saya kasih lope Bu Irma. Bu Irma saya kasih lope. Kalau yang di kelas poin sudah ada kah? Belum ada ya? Nah, di kelas poin belum ada yang menuliskan jawabannya. Ya. Ntar ini lagi Zoom. Lagi Zoom. Lagi Zoom, Ay. Ya. Oh, sudah ada di chat. Mencari alternatif metode pembelajaran saya kata siswa, cakep. Saya kasih lope aja. Patut dicontoh. Pak Edi, yang patut dicontoh apa Pak Edi? Jadikan motivasi aja, jangan sedih terus, berusaha. Iya. Saya kasih lope juga nih, Bu Siti Saadah. Pembelajaran yang menarik, misalnya ice breaking, cakep. Siti Asmini dengan metode mengajar dengan metode lebih banyak aktivitas motoriknya sehingga Budina bisa mengalahkan siswanya. Oke. Kasih lope-lope nih yang udah ngasih jawaban.
Yang di kelas lain sudah ada yang masuk, Kak? Itu ada pembelajaran. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah merespon. Kita ada 100 lebih. Iya, siap. Oke. Bu Kiki, membuat media pembelajaran yang menarik. Saya kasih bintang. Menggunakan metode bervariasi, Bu Erin. Tetap mengganti teknik pembelajarannya dengan belajar lebih banyak memakai motorik dan di luar kelas. Cakep. Bu Nora bisa dibuka suaranya, Bu Nora? Ya, Ibu. Oke, Bu Nora nih menarik loh ini. Lebih banyak memakai motorik dan di luar kelas. Dulu sih kita kalau belajar tuh di kelas diem hening gitu, berarti anak belajar ya kan. Iya. Tapi kalau anak di luar gitu, Ya, kayaknya soalnya ya, saya pengalaman nih Bu, waktu saya SMP dulu, waktu saya SMP di kampung, jadi kalau belajar IPA itu ya misalnya tentang tumbuhan, kita dibawa keluar. Jadi di dalam itu kita dikasih kotak ya, ada kotak 1 meter, kita melempar sembarangan. Yang dalam 1 meter ini kita disuruh mengamati apa aja yang di situ, apakah ada belalang, rumput, seperti itu. Jadi artinya pembelajaran di luar itu sehingga waktu 2 jam pelajaran itu, karena IP itu kan pelajaran yang menurut kita saat itu menakutkan gitu ya. Tapi karena dengan metode guru itu sehingga kalau pelajaran IPA itu kita senang gitu ya, karena lebih sering dibawa kita keluar, jadi jarang di kelas seperti itu. Terus kalau kita misalnya praktek ya, dia praktek misalnya gitu ya. Kita langsung saat itu disuruh, misalnya kita ada pilihan entah kata, kecoa, jadi mencari di sekeliling saat itu juga gitu ya. Jadi makanya saya katakan ya mungkin anak akan lebih tertarik kalau kita sekali-kalinya itu mungkin belajar di luar gitu ya. Mungkin apalagi sekarang kan ibaratnya berdiferensiasi, bisa belajar yang paling dominan yang dibutuhkan ya. Mungkin mana yang lebih diutamakan, yang juga mungkin bisa pembelajaran kita itu cenderung membawa anak itu di lapangan atau di mana yang tidak di dalam ruangan, sehingga anak itu akan lebih betah, lebih enak, dan kita juga kan lebih enak juga ngajarnya, lebih enjoy gitu kan. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bu Nora. Iya, itu kan bisa kita sangat inspiratif ya, bisa kita coba juga di kelas-kelas kita semuanya. Inilah fungsinya kita berbagi praktik baik. Mungkin nanti suatu saat Bu Nora yang bicara di sini. Ya, berbagi, ya kan? Jadi senang loh, saya suka seperti ini. Jadi apa yang dilakukan teman-teman di luar sana pasti akan lebih hebat gitu. Dan dari situ kita akan belajar dan bisa kita coba terapin di kelas kita begitu ya. Terima kasih Bu Nora atas sharingnya. Sama-sama Ibu, makasih juga Ibu Pak Nanang juga ada nih hebat nih. Berdiskusi dengan teman sejawat yang pernah mengajar di kelas tersebut. Diskusi nih, gimana caranya nih ngajar anak seperti ini. Terima kasih Pak Nanang. Kemudian berdiskusi dan berkolaborasi ya. Gimana caranya nih? Berikan ice breaking, media seminar belajar, dan cara berdiferensiasi. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah memberikan respon positifnya. Saya close dulu ya. Ini. Ya Bu Eti, mohon maaf waktunya udah habis. Langsung aja ke close statement Bu Eti. Dipersilahkan. Oke. Teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya senang sekali bila apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan yang terakhir sekali, sebenarnya Bu Dina itu adalah saya. Bu Dina itu adalah kita. Ya, jadi apa solusi-solusi yang teman-teman tadi sampaikan, sebenarnya ketika kita ada masalah, kita tuh sudah punya jawabannya. Ketika murid-murid kita mengatakan ini kepada diri kita, sebenarnya kita sudah punya jawabannya. Dan tadi teman-teman sudah punya ide-ide oke banget untuk membantu Bu Guru Dina. Tinggal bagaimana kita menerapkannya di kelas kita agar anak-anak senang belajar dan kita juga menjadi senang mengajar.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Eti Herawati MPD yang sudah memberikan materi pada siang dan sore hari ini. Kita beri tepuk tangan atau aplaus kepada Bu Eti Herawati MPD. Terima kasih Bu Eti. Kita berikan aplaus juga kepada Bapak Ibu hebat yang sudah berinteraksi atau berinteraktif pada kegiatan sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di penghujung acara. Ya, tadi pemateri Bu Eti Herawati MPD sudah menyampaikan tentang pembelajaran interaktif yang menggunakan live worksheet. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, ilmunya bisa kita serap dan kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing, sehingga bisa bermanfaat bagi putra-putri atau peserta didik kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini ada teman kita yang sakit atau tidak bisa mengikuti Zoom, ada teman kita yang kemarin meninggal dunia, ya kan? Kita ucapkan bela sungkawa. Mudah-mudahan teman kita yang meninggal dunia tersebut diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bapak Ibu yang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan dan bisa melaksanakan kerja atau kewajiban kita sebagai pendidik atau sebagai pengajar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan belajar bersama, terutama di ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi semua. Ya, terima kasih. Kalau ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu, sebelum undur diri kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon kameranya dibuka atau on cam Bapak Ibu.